Church, Happy Sunday bagi kita semua. Dengan penuh sukacita, Gereja Tuhan menyambut jemaat Tuhan sebagai satu tubuh Kristus di ibadah online GKKD Southers. Salah satu janji Tuhan yang meneguhkan saya minggu ini ada di 1 Timotius 4 ayat 8 yang berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dalam ibadah kita hari ini, mari kita mengikutinya dengan fokus dan penuh pengharapan pada Tuhan. Sebab di dalam rangkaian ibadah kita, yaitu ada pujian dan penyembahan, offering preach, praise report, lalu kita juga akan berdoa bagi kebutuhan jemaat Tuhan melalui prayer request. Kemudian kita ada perjamuan kudus, serta pengajaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pendeta Otto Daniel dengan tema Ketika Menantikan Janji Tuhan. Gereja Tuhan percaya sepenuhnya bahwa ada janji Tuhan di dalamnya. Bahwa ini adalah momen di mana Tuhan sedang meneguhkan janjinya bagi kita semua. So mari percayalah bahwa saat kita beribadah kepada Tuhan, itu berguna bagi hidup kita. Kita akan melihat betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita akan melihat diri kita sebagai pribadi yang tidak tergoyahkan sampai kita menerima segala sesuatu yang kita harapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya kita diliputi oleh kebaikan Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, bangkit berdiri, kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Sebab hanya oleh satu nama, Kau Allah yang tetap ada di dalam hidup kami, Allah yang sama dan takkan berubah dulu, sekarang dan selamanya. Mari sembah Dia, naikkan puji-pujian dan katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, sebab tiada
God. Mari katakan, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Kami bersuka cita. Forever, forever in your love. Dengan imanmu, forever, forever, forever in your love. Once again, forever, we know that. Come on, we sing. You will never fade away. Your love is here to stay. From a sun in my life, shining through me every day. You
hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian dari jemaat Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hal kesembuhan. Langsung aja kita sambut Natania Siregar. Halo Nia, apa kabar? Halo Kak, puji Tuhan baik, luar biasa. Kuliahnya gimana? Puji Tuhan lancar. Lancar ya, puji Tuhan. Langsung aja nih ya, kebaikan Tuhan apa sih yang Nia alamin? Iya, jadi pertengahan Oktober kemarin aku dinyatakan positif COVID, tapi sekarang puji Tuhan udah negatif Kak. Ya awalnya memang kaget banget ya, karena sebelumnya aku sehat-sehat aja, tapi memang sebelumnya banget itu 1 minggu sebelumnya aku sakit sedikit-sedikit gitulah. Terus di situ juga bertepatan pada saat aku sakit itu ada acara tuh, aku harus ada ikut di dalam acara itu. Dan di situ aku berdoa, Tuhan kalau memang aku ikut acara itu, besok aku boleh ngalamin pemulihan dong gitu. Iya. Terus dan akhirnya aku mengalami pemulihan sampai akhirnya acara itu selesai. Dan setelah acara itu selesai, kami semua di rapid. Aku hasilnya reaktif dan pas di swab hasilnya positif COVID. Oke, setelah kamu tahu kalau kamu positif COVID, apa sih yang kamu pikirkan dan bagaimana keadaan keluarga? Ya lebih ke yang aku rasain gitu ya Kak, aku ngerasa down pastinya. Yang tadinya aku kayak sehat-sehat aja gitu, begitu aku denger aku positif, aku jadi kayak ngerasa pusing, demam gitu. Ya pasti down terus. Tapi pada saat itu juga aku malah dapat banyak tanggung jawab gitu, puji Tuhan banget. Itu benar-benar bukan karena kekuatan aku, tapi Tuhan itu kayak kasih kayak jadwal sekolah minggu, jadwal di ibadah gitu. Terus salah satunya juga aku boleh sharing di klub. Dan di situ karena kayak gitu juga aku mulai dong merenungkan firman Tuhan lebih lagi gitu. Waktu jam saat teduh aku lebih banyak lagi seperti itu. Jadi aku dibangun kembali gitu, kasihnya itu lebih lagi. Dan yang kedua aku mikirin gimana ya keluarga aku yang satu rumah, satu kamar, satu baju, terus satu alat mandi dan alat piring segala macem gitu ya. Juga orang-orang yang ada di acara tadinya itu. Tapi ternyata pada saat di swab semuanya itu puji Tuhan negatif. Wah, puji Tuhan banget ya. Berarti bahkan sampai kamu juga dinyatakan sembuh, mereka semua nggak ada yang tertular. Yes. Semuanya negatif ya. Iya Kak. Kemudian setelah kamu sembuh, gimana respon teman-teman kamu atau teman gereja mungkin, teman kuliah atau keluarga kamu, gimana mereka responnya? Iya, jadi sebenarnya pas aku dinyatakan positif COVID kemarin, aku tuh nggak boleh kasih tahu ke siapa-siapa gitu. Yang aku kasih tahu cuma beberapa orang, salah satunya kalau di gereja ini pembimbing PA aku gitu. Jadi begitu aku kasih tahu ke semua orang gitu pada saat aku sudah negatif, pasti mereka kaget, tapi mereka nggak mengkucilkan aku gitu, mereka nggak takut deket-deket sama aku kayak gitu. Mereka malahan ajak aku jalan-jalan, college kemarin aku diajak jalan-jalan, terus mulai lagi taping ibadah sekolah minggu, terus dijadwalin lagi taping untuk singers di ibadah kayak gitu Kak. Jadi semuanya itu nggak ada yang takut sama aku gitu lah, puji Tuhan. Berarti nggak cuma pas sakit aja kita butuh support ya, karena ini penyakit yang pandemi, menyebabkan pandemi gitu. Setelah sembuh juga kita butuh support. Oke, terima kasih buat kesaksiannya. Terakhir, ayat apa sih yang Nia renungin selama Nia mengalami hal itu? Ya, dari Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi di situ aku dapetin poinnya bahwa segala sesuatu yang mungkin kita ngerasa itu nggak baik, mungkin ya nggak baik buat kita, tapi itu nggak akan berakhir dengan keburukan gitu aja kok gitu. Tapi akan berakhir akan ada message tertentunya gitu loh dari Tuhan. Bahkan hal yang nggak enak itu bisa jadi berkat buat orang lain seperti itu. Buktinya Nia hari ini bisa kesaksian Iya. gitu ya, hari ini. Oke Nia, terima kasih buat kesaksiannya, terima kasih udah datang ke sini. Sama-sama Kak. Terima kasih.
Terima kasih jemaat Tuhan sudah mendengarkan kesaksian hari ini. Kita percaya bahwa kesembuhan adalah bagian dari kita semua. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kesaksian yang sangat luar biasa dari saudari kita Nia, bagaimana dia disembuhkan dari penyakit COVID-19. Kita percaya setiap kita juga akan mengalami mujizat yang sama, amin saudara. Kita akan menerima kesembuhan yang terbaik dari Bapa kita di surga. Saat ini saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, yang ada di Bandung, yang ada di Bali, bahkan yang ada di luar negeri. Selamat hari Minggu saudara, selamat menikmati ibadah hari ini. Baik saudara, saat ini di tangan saya sudah ada beberapa prayer request yang akan kita doakan bersama-sama. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya, amin. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mengharapkan agar hasil UASnya baik dan memuaskan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah memberkati setiap kerja kerasnya, proses belajarnya, dan kami percaya saudara kami ini akan mendapatkan hasil yang terbaik, nilai yang terbaik, nilai yang akan membanggakan, bahkan nilai yang akan membawa dia masuk ke level berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang merindukan uang proyek agar cepat cair. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh karena penyertaan Tuhan, uang ini akan segera turun, sehingga saudara kami ini bisa diberkati dan dia bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kemudian yang berikutnya kami juga berdoa untuk saudara kami yang merindukan berkuliah di Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membuka setiap akses, Tuhan yang memberkati dia sehingga apa yang dia harapkan berkuliah di Jakarta itu yang dia terima Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat setiap doa yang sudah kami doakan, kami percaya kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, saat ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pengumuman yang pertama adalah ibadah online minggu depan tanggal 20 Desember tahun 2020 diadakan jam 12 siang dan untuk ibadah kids jam 10 pagi. Mari subscribe channel GKKD Shouters dan saling menyapa di live comment kita. Pengumuman yang kedua saudara, ibadah Natal kita, ibadah Natal GKKD Shouters akan diadakan di tanggal 25 Desember tahun 2020. Mari kita ajak keluarga kita, saudara kita, rekan-rekan kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama di YouTube GKKD Shouters. Pengumuman yang berikutnya, bagi setiap saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, saudara dapat mentransfernya melalui OVO ataupun ke nomor rekening yang sudah tertera di layar saudara. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah mensupport program Sharing for Caring. Setiap bantuan sudah didistribusikan, sudah diberikan, dan mari kita terus mengikuti program ini supaya semakin banyak orang diberkati. Saya mensupport setiap kita, encourage setiap kita untuk kita giat berpuasa setiap hari Selasa di jam 6 sore sampai kita buka lagi di hari Rabu jam 6 sore. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa saudara dan kesaksian saudara melalui direct message ke Instagram GKKD Shouters atau saudara juga dapat menulis ya di komentar di YouTube channel. Yang terakhir saudara, jika Anda ingin dilayani, mungkin Anda sakit atau mungkin Anda perlu konseling atau mungkin saudara membutuhkan persekutuan di daerah rumah saudara, saudara dapat menghubungi nomor sekretariat kami di nomor yang sudah tertera di layar saudara. Baik saudara, saat ini waktunya kita untuk memberi. Tapi sebelum memberi, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Saudara, mungkin kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk bekerja keras, rajin menabung, hidup hemat, supaya kita bisa menikmati hidup yang baik. Akhirnya tidak sedikit dari kita yang mengalami kesulitan dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini, yang menyatakan bahwa menabur adalah satu-satunya cara supaya kita bisa menuai yang banyak. Jika saudara mempelajari kehidupan orang-orang terkaya di dunia, saudara akan menemukan fakta bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang paling dermawan di dunia.
bagaimana mereka menyisihkan harta kekayaan mereka untuk mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi di satu sisi mereka adalah orang yang berkelimpahan. Mungkin sebagian dari kita masih juga belum percaya bahwa masa sih memberi atau menabur adalah satu-satunya cara supaya dapat berkelimpahan. Oke, biar saya kasih logikanya sama saudara. Kalau Anda heran, menabur adalah satu-satunya cara supaya Anda berkelimpahan, harusnya kita jauh lebih heran kepada pernyataan firman Tuhan di Roma Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10 yang menyatakan bahwa hanya karena percaya, hanya karena iman kita kepada kematian Kristus, kita diselamatkan dan masuk surga. Betul saudara? Bagaimana mungkin kita mengatakan, saya percaya Yesus, dan saya percaya saya sudah masuk surga. Tapi kita tidak percaya bahwa menabur adalah kunci dari kelimpahan. Satu-satunya kunci dari kelimpahan. Dalam hal ini, kata satu-satunya memang saya merujuk kepada apa yang Alkitab katakan saudara. Dunia mengajarkan begitu banyak cara untuk supaya kita bisa hidup berkelimpahan. Betul? Dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, dengan cara berbohong, dengan cara berbagai macam hal. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kita mengikuti cara dunia, itu bukanlah cara hidup yang Tuhan mau kita lakukan. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan how to live as the sons of God, gitu ya. Saudara, cara firman Tuhan adalah cara yang paling terbaik. Di 2 Korintus 9 ayat 10, ayat yang ke-11, mengatakan bahwa ketika kita menabur, sebenarnya kita sedang menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam hati kita. Bahkan menumbuhkan kemurahan hati di dalam hati kita. So, saudara, menabur bukanlah hanya satu-satunya kunci dari kelimpahan yang saudara akan terima, tapi justru ini akan membuka akses bagi diri kita supaya kita menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Mari saudara, saya berikan waktu setiap saudara untuk menyiapkan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini di depan layar saudara sudah tertera pernyataan iman kita. Sambil bangkit berdiri, mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, ya. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa saudara. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya di dalam Kristus kami menerima kelimpahan. Di dalam memberi, di dalam menabur, maka kami akan menuai berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Tujuannya supaya kami bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak untuk janji-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu atas hidup kami. Kami berikan persembahan kami hari ini dengan hati penuh sukacita Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiranmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita. Tenangkan hatimu, mari naikkan puji-pujian hanya untuk nama-Nya.
kita angkat kedua tangan kita. Mari katakan. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Inilah yang kami rindukan, selalu di diam-diam Engkau, menikmati kasih-Mu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, Kau Allah yang kami sembah, Allah yang dapat kami andalkan. Mari jemaat Tuhan, naikkan lagu ini. Lebih dari segala kami berharap, ku berharap melebihi para penjaga, lebih dari para yang berharap fajar pagi. Mari angkat suaramu dan katakan, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Mari angkat kedua tanganmu. Mari sama-sama kita katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan, mengingat janji-Mu selalu. Kami rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, tenangkan hatimu. Mari mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Daripada-Mu-lah keselamatan kami. Di dalam tinggal tenang dan percaya, kami tahu, kami temukan kekuatan kami. Kau Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami gak perlu khawatir, kami gak perlu resah untuk masa depan yang Kau telah taruhkan. Kami tahu bahwa Engkau adalah kubu pertahanan kami. Kaulah sumber penghiburan untuk hidup kami. Mari jemaat Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari bawa harapanmu di dalam Dia. Mari angkat suaramu. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari-hari depan adalah hari yang baik untuk bisnis kami, keluarga kami, untuk studi anak-anak kami, pelayanan kami. Kami tahu ada rancangan keberhasilan di sana, ada berkat-Mu yang melimpah, ada kebahagiaan
kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji keagungan-Mu, kedahsyatan kasih-Mu sepanjang tahun ini yang Engkau curahkan kepada kami. Kasih yang tidak ada habis-habisnya, melampaui akal pikiran kami. Sehingga kami selalu dapat berkata, Tuhan itu baik di dalam setiap masalah di dalam hidup kami. Di dalam setiap perkara di dalam hidup kami. Di bisnis kami, Tuhan baik. Di keluarga kami, di pernikahan kami, Tuhan baik. Di studi kami, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengenal Engkau, kami mengenal akan kasih-Mu. Itu sebabnya kami mau duduk diam tenang di kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu seperti anak ayam yang ada di dalam lindungan kepak sayap induknya. Seperti itulah kami ketika kami duduk mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak takut terhadap malapetaka. Kami tidak takut terhadap panah yang terbang di waktu malam. Terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu siang. Kami tidak takut. Karena kami tahu perlindungan kami adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Kami percaya karena setiap janji firman Tuhan yang diberikan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Shalom untuk semuanya kita, jemaat Tuhan. Saya bersuka cita sekali. 2 minggu sebelum perayaan Natal kita, sudah terasa bahwa Desember is the warmest month of the year. Desember adalah bulan terhangat kata semua orang dalam 1 tahun. Kemarin saya pergi ke mall, bukan kemarin exactly, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke mall awal Desember. Sudah menyanyikan lagu-lagu Natal, hiasan-hiasannya sudah sangat luar biasa, dan sudah terasa ambience kehangatannya. Dan saya percaya saudara juga sudah merasakan semuanya. Saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan ketika menantikan janji. Judulnya adalah ketika menantikan janji. Ini sudah akhir tahun, banyak anak-anak Tuhan yang berpikir, di mana Tuhan ketika semua ini sedang terjadi? Ada banyak anak-anak Tuhan yang berpikir ketika masalah datang, Tuhan ada di mana? Apakah Tuhan peduli dengan saya? Apakah Tuhan peduli dengan pernikahan saya? Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa istri saya seperti ini? Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa bisnis saya seperti ini? Apakah Tuhan peduli sama saya? Itu adalah ucapan yang sama yang diucapkan oleh Marta ketika Tuhan datang berkunjung ke rumahnya, lalu dia sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan, lalu Maria duduk tenang di kaki Tuhan. Lalu Marta berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Benar? Kasih tahu dong Marta. Kira-kira seperti itu. Supaya jangan hanya duduk saja. Kalimat yang sama juga diucapkan oleh murid-murid ketika mereka sedang diombang-ambingkan badai dan kapalnya hampir tenggelam. Lalu mereka berkata begini, Tuhan Yesus, apakah Engkau tidak peduli kapal ini akan tenggelam? Sedangkan Engkau tidur. Apakah Engkau tidak peduli? Mungkin itu adalah kalimat yang sama diucapkan oleh anak-anak Tuhan. Apakah Engkau tidak peduli? Saudaraku, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Sering sekali anak-anak Tuhan ketika menantikan janji Tuhan, justru dia distract dengan segala sesuatu. Justru anak-anak Tuhan distract dengan masalah yang terjadi. Dia tidak bisa duduk tenang di kaki Tuhan. Mari kita lihat kebenaran cerita ini. Kita lihat apa sih yang menghalangi anak-anak Tuhan melihat mukjizat terjadi. Apa sih yang menghalangi anak-anak Tuhan sehingga hati mereka menjadi bimbang. Cerita ini, saya teringat akan satu cerita tentang perjalanan di Emmaus. Cerita ini
3 hari persis setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Mari kita baca sama-sama. Ayat 13 dikatakan begini. Lukas 24 ayat 13. Hari itu 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekat ke mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jaraknya cuma 7 mil. Di Emmaus itu tempat orang beristirahat karena di situ ada kolam pemandian air panas, kira-kira begitu. Sudah lelah Kleopas dan salah satu murid Tuhan Yesus ini, tidak disebutkan namanya, mereka mungkin sudah lelah dengan semua yang terjadi. Mereka sudah lelah dengan ribut-ribut yang sudah terjadi. Mereka sudah lelah ngikut Tuhan Yesus. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini. Mereka lelah dan mereka mau beristirahat, kira-kira seperti itu. Lalu waktu mereka berjalan menuju Emmaus, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Ada sesuatu, ayat 16 dikatakan, yang menghalangi mata mereka. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan, matanya terhalangi oleh sesuatu. Sehingga kita tidak kenal lagi Tuhan. Apa yang menghalangi kita? Saya akan kasih tahu saudara, kekhawatiranmu adalah penghalangmu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi yang mengkhawatirkan engkau, itu adalah yang paling berharga di hidupmu. Apa yang paling mengkhawatirkan engkau? Itulah yang menghalangi pandanganmu kepada Kristus. Apa buktinya? Dikatakan begini, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Apa sih yang kalian omongin? Gitu ya. Lalu mereka menjawab Tuhan Yesus dan berkata, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Sampai di sini nggak ada masalah saudara. Yesus yang sangat hebat itu, Yesus yang sangat hebat dengan perkataannya dan kuasanya sudah disalibkan. Loh, emang ada apa? Emang masalahnya ada di mana? Ternyata mereka bilang begini, ayat ini sering saya baca dan saya mendapatkan pewahyuan tentang ayat ini, dikatakan begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka kenal Tuhan Yesus sebagai pembebas bangsa Israel. Mesias yang mereka nantikan itu bukan menjadi juru selamat bagi mereka, tapi juru selamat bagi bangsa Israel. Mereka hanya membutuhkan seorang juru selamat yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Mereka hanya butuh itu dari Yesus. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan ketika menantikan janji Tuhan, matanya, hatinya hanya fokus kepada apa yang dia janji, apa yang dia harapkan. Ketika saudara menantikan kesembuhan, saudara jangan fokus kepada sakitmu. Jangan fokus hanya kepada kesembuhanmu. Saudara yang sedang mengharapkan janji Tuhan terhadap berkat atau pekerjaan saudara atau pemulihan, jangan fokus kepada berkat. Jangan fokus kepada pemulihan. Semua itu menghalangi kamu, semua itu menghalangi mata kita untuk mengenal Yesus. Ternyata Kleopas dan salah satu murid Tuhan Yesus ini, selama ini mereka mengharapkan Yesus hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Saudara, saat ini kenapa kita ikut Tuhan Yesus?
Oke, waktu kita awal ikut Tuhan Yesus, karena berkat, karena kesembuhan. Ya saudara, semua anak kecil pertama kali, kalau papanya datang, benar kan? Papanya datang dari mana saja, pulang dari mana saja, memang awalnya yang diharapkan adalah hadiah yang papanya janjikan. Benar ya saudara? Benar saudara, yang pertama kali mereka harapkan waktu papanya datang, hadiahnya mana? Oleh-olehnya mana? Benar gak saudara? Tetapi setelah dia menikmatinya, dia makin apa saudara? Dia makin dekat sama yang membawa oleh-oleh. Benar gak? Setelah dia semakin dewasa, yang dia cari bukan oleh-oleh, tetapi hubungan. Benar? Hubungan kepada yang membawa oleh-oleh. Ayo dong saudara, mungkin kita awal ketemu Tuhan karena sembuh. Mungkin kita, ada banyak di antara kita yang datang sama Tuhan karena kesembuhan. Yang datang sama Tuhan karena diberkati. Ya Tuhan baik banget, Tuhan memberkati saya, Tuhan memulihkan saya. Tuhan mengubah hidup saya, Tuhan memberkati bisnis saya. Ya saudara, tapi setelah saudara makin dewasa di dalam Tuhan, kamu jangan mengejar berkatnya. Kamu jangan mengejar lagi kesembuhannya. Kamu mengejar pemberi berkatnya. Supaya matamu tidak dikaburkan. Yang menghalangi engkau mengenal Kristus adalah yang kau kejar selama ini. Apa memang yang saya kejar? Yang kau khawatirkan, itulah yang kau kejar. Coba deh cross check diri kita masing-masing. Apa sih yang paling mengkhawatirkan kita? Apa sih? Makanan, minuman. Kita Lukas katakan, makanan, minuman, makanan yang sehari-hari, pakaian yang kita pakai, untuk anak kita, untuk studinya, untuk rumah kita dan sebagainya, itu yang kita khawatirkan. Hey, kata firman Tuhan, bukankah burung yang tidak punya lumbung, dia tidak pernah kekurangan, kata firman Tuhan. Tuhan provide dia. Bukankah bunga bakung di taman yang tidak pernah memintal? Tuhan apa? Tuhan hiasi lebih indah daripada Salomo. Tuhan mau saudara, apa dikatakan firman itu? Di ayat berikutnya Tuhan katakan ini, cari dahulu aku, yang lain aku akan tambahkan kepadamu. Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani. Jadi saudara perhatikan, segala berkat rohani itu adanya di mana? Adanya di dalam Kristus. Jadi kalau saudara mau terima segala kasih karunia Tuhan, itu adanya di mana? Adanya di Kristus. Sama saudara, kalau kita mau pergi ke McDonald, saudara tuh mau, aduh aku tuh pengen banget loh. Ayam telurnya, lalu ayam yang rasanya begini, yang crispy. Saudara kan yang harus kita lakukan adalah pergi ke McDonald. Lalu saudara bisa mendapatkan ayam crispy-nya, benar gak? Tapi banyak anak Tuhan maunya ayam crispy tapi gak mau pergi ke McDonald. Bagaimana bisa kita mendapatkannya saudara? Dalam bahasa Inggris dibilang begini, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Tahu gak saudara dibilang begini? With every spiritual blessing in Christ. Every spiritual blessing, tempatnya ada di mana? In Christ. Amin saudara. Jadi jangan distract. Jangan distract dengan yang mengkhawatirkan saudara. Nah, saya akan ceritakan ada satu peristiwa apa yang harus kita lakukan. Apa yang sebaiknya harus kita lakukan. Yang tadi saya katakan, yang salah adalah ketika saudara adalah mengejar berkatnya, mengejar kesembuhannya, mengejar pemulihannya. Padahal semuanya itu ada di dalam Kristus. Yang harusnya kita kejar adalah Kristus. Harusnya fokus kita adalah ke Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari saudara, kita akan lihat satu peristiwa ketika bangsa Israel sampai di perbatasan tanah Kanaan lalu mau menyeberang ke tanah Kanaan. Oke? Mari kita lihat bagaimana tembok Jericho dihancurkan. Dalam Yosua 6 ayat 1 dikatakan begini. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu
gerbangnya, menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Dari cerita sebelumnya, kita sudah mendengar tentang Rahab, bahwa dikatakan perempuan sundal yang menyembunyikan dua pengintai itu, dia sudah bercerita bahwa orang di dalam Yeriko, semua penduduk Yeriko sudah ketakutan. Oke? Itu sebabnya mereka menutup pintunya dan tinggal di dalam kota berkubunya mereka. Lalu dikatakan begini, ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Jericho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dalam terjemahan King James Version, ayat 2 ini menjelaskan lebih detail, saudara. Karena dalam bahasa Indonesia tidak diterangkan dengan detail. Ayat 2 ini dikatakan begini, and the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho and the king thereof and the mighty man of valor. Saudara perhatikan, ternyata kalimat ini adalah bentuk kalimat lampau yang dikatakan begini, I have given into thine hand Jericho. Tuhan sudah bilang begini, aku telah memberikan ke tanganmu kota Jericho. Jadi Jericho itu sudah diberikan, saudara. Lihat 3 Yohanes katakan begini, Tuhan aku berdoa supaya kamu baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi semua hal yang ajaib, semua kasih karunia Tuhan itu termanifestasi di dalam bentuk fisik kalau pertama kali sudah termanifestasi di dalam alam pikiran kita. Itu sebabnya tubuh kita baik kalau jiwa kita baik dulu. Saudara perhatikan, orang Jericho ini, semua pahlawan-pahlawannya, raja dan pahlawannya sudah ketakutan berada di Jericho. Berada di dalam tembok Jericho. Kenapa mereka, saudara, ada di sana? Karena mereka takut. Perhatikan, mereka sudah kalah. Temboknya masih ada nggak di sana? Masih ada. Nggak ada, berkurang sedikit pun jumlah pasukannya. Tetapi mereka sudah kalah. Karena apa? Yang kalah duluan adalah jiwa mereka. Begitu juga dengan bangsa Israel. Tuhan, ini kebalikannya ketika Tuhan ngomong sama Joshua, ketika dia ngomong sama bangsa Israel, dia bilang ini, I have given unto thine hand Jericho. Aku sudah memberikan Jericho ke tanganmu. Sudah aku berikan. Benar nggak? Dalam Efesus 1 dikatakan begini, bahwa segala berkat rohani telah kuberikan. Kesembuhan, firman Tuhan katakan bahwa 1 Petrus bahwa oleh bilur-bilur kamu telah sembuh, dikatakan firman Tuhan. Semua kalimat itu dalam bentuk lampau. Amin. Kemudian dikatakan dalam kitab Markus 11 ayat 24 dikatakan begini, apa saja yang kamu minta dan doakan, jikalau kamu percaya kamu telah, lihat saudara, apa saja yang kamu minta dan doakan, jikalau kamu percaya kamu telah. Jadi Tuhan berkatakan begini, bahwa kamu telah percaya dulu, jiwamu telah percaya bahwa kamu telah sembuh. Jikalau kamu percaya kamu telah menerimanya, maka semua itu, ayat 24, diberikan kepadamu. Wow. Jadi yang mana dulu, saudara? Makanya peperangan rohani adanya di jiwa. Karena iblis tahu semua termanifestasi ke dalam bentuk fisik kalau jiwa kita menang dulu. Tuhan ngomong sama bangsa Israel sama Joshua, aku telah memberikan. And then, bagaimana responnya? Mari sama-sama kita lihat, saudara. Yosua 6 ayat 3 dan 4 lalu dikatakan begini, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Jadi begini, supaya kamu menang, kira-kira begitu. Supaya kamu melihat manifestasi ketika kamu menantikan janji firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi setiap hari 1 kali selama 6 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali harus kamu mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Lihat saudara, perhatikan. Apa yang dilakukan? Bangsa Israel, prajurit membawa pedang ada di depan, lalu peniup sangkakala di belakangnya, lalu para imam membawa tabut, lalu di belakangnya bangsa Israel. Mereka mengelilingi selama 6 hari 1 kali. Benar?
Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Peniup trompet, peniup sangkakala, sangkakala, kata firman Tuhan, harus tidak henti-hentinya meniup sangkakala. Oke, saya punya sangkakala di sini. Oke, saudara, ini sangkakala dari tanduk domba jantan. Yesus adalah domba jantan yang disembelih. Benar? Jadi setiap kali bangsa Israel meniupkan sangkakala, shofar dalam bahasa aslinya, saudara, mereka itu sedang meniup kemenangan. Jadi kalau dalam perayaan pendamaian, setelah domba itu disembelih, maka imam akan meniup trompet, akan meniup sangkakala shofar ini dengan tidak henti-hentinya. Tanda apa? Tanda bahwa domba sudah disembelih. Oke, jadi ini tanda apa, saudara? Tanda kemenangan. Jadi setiap kali satu hari mereka kelilingin, mereka tiup. Mereka bilang apa? Sudah menang. Kenapa menang? Karena dombanya sudah disembelih. Saudara perhatikan, sebenarnya ini poinnya kemana? Ke Yesus. Yosua bin Nun memanggil para imam. Ayat 6 dikatakan, berkatalah kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Angka 7 adalah lambang dari sempurna. Sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Oke, 7 orang imam dengan sangkakala di tangannya, lalu mereka mengangkatnya. Lihat saudara, mereka sedang mengangkat apa? Kemenangan. Karena tanduk ini adalah tanda bahwa anak domba sudah disembelih. Kalau anak domba sudah disembelih, sedang terjadi apa, saudara? Bapa surga sedang berdamai dengan bangsa Israel. Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Karena apa? Karena ketika domba disembelih, semua dosa dihapuskan. Tuhan sekarang ada sama bangsa Israel. Karena apa? Semua dosanya sudah dihapuskan. Benar nggak? Lalu Yosua katakan begini, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Saudara perhatikan, apa yang sedang mereka lakukan? Ini lambang apa sih, saudara? Kenapa semua bangsa Israel diam? Semua mereka hanya diam saja, tidak berani, tidak bisa ngomong, tidak ngapa-ngapain. Tabut diangkat, saudara, lalu para imam meniupkan shofar ini dengan tidak henti-hentinya. Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan, saudara? Shofar adalah lambang kemenangan. Ada banyak orang dalam ibadah, mereka meniupkan shofar ada sebagai simbol. Simbol apa sih? Saya sedang tidak mengajak saudara untuk mengikuti satu kebiasaan orang Israel di dalam perjanjian lama, bukan. Karena semuanya itu adalah simbol. Itu semuanya hanyalah tanda, benar? Itu semuanya hanya the shadow, kata firman Tuhan. Hukum Taurat itu hanya bayangan. Jadi kalau sudah yang aslinya datang, the real one udah ada, kita kan nggak perlu ikutin bayangan, benar nggak? Kenapa sih bangsa Israel meniupnya terus-menerus? Saudara perhatikan, apa sih? Ini adalah tanda kematian. Shofar yang ditiupkan berulang-ulang adalah tanda kematian domba. Anak domba jantan. Siapa itu? Yesus. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel berjalan, saudara, apa yang sedang terjadi sama mereka? Mereka jalan, mengelilingi tembok Jeriko 1 kali. Tembok Jeriko itu tebal banget, saudara. Karena apa? Karena di tembok Jeriko itu orang bisa bangun rumah, benar? Karena Hagar tinggal di tembok Jeriko. Sampai dikatakan tembok itu bisa 2 kereta kuda lewat, saudara. Jadi tembok Jeriko itu tebal banget. Bangsa Israel jalan, mengelilingi, mereka jalan, mereka lihat temboknya tebal banget. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin mereka mengelilingi, mencari celah gitu ya. Mungkin masuk dari sini nih,
mungkin ke sini. Nah lihat saudara, banyak anak-anak Tuhan yang fokusnya kepada masalah. Apa yang dilakukan Tuhan saudara? Tuhan bilang begini, trompetnya berbunyi terus. Trompetnya harus ditiup, shofarnya harus ditiup terus. Akibatnya ketika bangsa Israel mungkin berjalan, mereka ngeliat nggak ada celahnya. Satu hari mereka berjalan nggak ada celahnya. Lalu mereka kemana? Fokusnya adalah ke shofar. Shofar mereka akan ingat, shofar adalah tanda domba sudah disembelih. Tanda kemenangan. Salib adalah tanda kemenangan. Ketika saudara mengerti, maka fokus kita beralih dari berkat kepada salib Kristus. Fokus kita akan beralih dari sakit, kesembuhan kepada salib Kristus. Kita jadi mengabaikan semuanya itu. Kita jadi fokus kepada salib Kristus. Setiap hari, selama 6 hari, mereka jalan lagi, mereka kelilingi lagi tembok itu. Tetapi imam terus menerus meniupkan sangkakala. Saudara perhatikan, apa sih yang dimaksudkan di sini? Oleh karena 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan manusia. Apa sih yang menjadi kebodohan bagi manusia ini, saudara? Benar nggak? Apa sih pemberitaan, dikatakan firman Tuhan bahwa Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan. Apa saudara? Pemberitaan Injil. Jadi apa sih sebenarnya lambang dari shofar yang ditiupkan terus menerus? Dikatakan, tadi ayat 21, ayat 18 dikatakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib. Oke, connect saudara? Setiap kali shofar ditiupkan, itu adalah berita bahwa dombanya sudah dikorbankan. Jadi setiap kali shofar ditiupkan itu adalah lambang kematian Kristus. Itu adalah lambang dari kematian Kristus yang sesungguhnya di perjanjian lama. Di perjanjian baru Yesus mati. Jadi dikatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi sebagian orang, mendengar tentang pemberitaan salib itu berita tentang kekalahan Kristus. Saudara masih ingat tadi perjalanan Kleopas dan salah satu murid Tuhan Yesus. Kematian Kristus adalah kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tahukah saudara bahwa ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Kristus tentang kematiannya di kayu salib, itu adalah kekuatan Allah. Kalau saudara mau tahu kekuatan Allah ada di mana? Ada di pemberitaan tentang kematian Kristus di kayu salib. Itu sebabnya gereja kita tidak henti-hentinya mengkhotbahkan tentang janji Tuhan karena kematiannya di kayu salib. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia telah dimahkotai duri. Dia telah disiksa supaya kita menang, dikatakan firman Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Semua pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Bagi sebagian orang, itu adalah kebodohan. Saudaraku, ketika kau mendengar firman Tuhan, ketika kau renungkan firman Tuhan, sedang apa terjadi saudara? Sesungguhnya, itu adalah peristiwa yang sama di perjanjian lama, trompet atau shofar ini sedang ditiup berulang-ulang. Sangkakala sedang ditiupkan. Apa yang sedang terjadi saudara? Ketika kau mendengar firman Tuhan itu, tubuhmu sedang terjadi pemulihan. Bisnismu sedang terjadi pemulihan. Karena waktu mereka berjalan satu kali, trompet dibunyikan, shofar dibunyikan, sepertinya belum terjadi apa-apa. 2 hari, belum terjadi apa-apa. 3 hari, belum terjadi apa-apa. Sepertinya belum terjadi apa-apa. Mungkin kita seperti itu, saya sudah dengar khotbahnya Pak, saya sudah dengar Bang khotbahnya, tapi belum terjadi apa-apa. Hei, sesuatu sedang terjadi. Tenang dong. Karena shofar itu harus ditiup berulang-ulang. Terus menerus. Itu adalah hal yang sama yang harus saudara lakukan, mendengar firman Tuhan, mendengar pemberitaan Injil firman Tuhan terus menerus. Mendengarkan khotbah Bang, mendengarkan khotbah. No, saudara. Mendengarkan pemberitaan Injil, mendengarkan pemberitaan kematian Kristus di kayu salib. Itu yang harus saudara ulang-ulang. Janji apa sih akibat kematian Kristus di kayu salib? Jadi fokus kita tentang kematian Kristus di kayu salib. Amin saudara.
disitulah kemenangan kita. Jadi saudara, ketika kamu mulai berpikir, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan peduli sama saya? Hei, kamu salah fokus. Kamu fokus kepada tembok Jeriko. Harusnya kamu fokus kepada pemberitaan Injil. Kamu sedang meniup shofar, kamu sedang meniup sangkakala terus menerus. Tapi Bang, belum terjadi apa-apa. Hei, baru runtuh di hari ke-7. Ada nggak? Baru runtuhnya di hari ke-7. Anak saya sudah sakit parah dan tidak terjadi apa-apa. Itu sebabnya saya selalu katakan saudara, yang harus menang dulu adalah pikiran kita. Itu sebabnya kata firman Tuhan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Penguasa-penguasa di udara ini peperangannya di dalam pikiran. Membuat saudara dan saya tidak percaya bahwa kamu, 1 Korintus 15 ayat 55, bahwa kamu telah menang. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah berkata bahwa tembok Jerikonya sudah aku berikan kepadamu. Kita tidak percaya bahwa kemenangannya telah diberikan kepada kita. Lalu supaya saya percaya, apa yang harus dilakukan? Berpindah fokusmu dari tembok Jeriko, berpindah dari masalah kepada apa? Mendengarkan suara shofar terus menerus. Shofar adalah tanda kematian anak domba. Shofar adalah tanda kemenangan bahwa Kristus sudah mati. Kemenanganmu ada di dalam kematian Kristus. Itu yang harus kamu dengar terus menerus. Stop mendengarkan khotbah yang mengintimidasi engkau. Stop mendengarkan khotbah yang hanya memotivasi dirimu. Jawabanmu ada di kayu salib, karena disitulah kemenangan. Kamu mengharapkan bisnismu diberkati, mulailah merenungkan janji firman Tuhan. Mulailah merenungkan bagaimana ketika Petrus mengizinkan Tuhan masuk ke dalam bisnisnya. Ketika Tuhan datang lalu meminjam perahunya, mengizinkan Yesus naik ke atas perahunya, walaupun, perhatikan, sudah semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah lelah, mereka sudah capek. Apa yang dilakukan? Petrus mengizinkan Tuhan Yesus menggunakan perahu. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Petrus berhenti fokus kepada tidak ada hasil semalam-malaman, dia mulai mengizinkan Yesus masuk ke dalam bisnisnya. Apa yang terjadi? Kapalnya hampir tenggelam dan dia harus memanggil anak-anak Zebedeus untuk menolong dia. Kapal mereka pun hampir tenggelam karena saking banyaknya hasilnya. Lihat saudara, ketika kita berhenti fokus kepada masalah kita dan mulai fokus kepada kemenangan kita di kayu salib, saudara akan melihat pemulihan demi pemulihan. Ketika Petrus berhenti fokus kepada masalahnya, mukjizat terjadi. Ketika perempuan yang sakit pendarahan itu berhenti fokus kepada sakitnya, lalu mengalihkan pandangannya setelah 12 tahun, dia mengalihkan pandangannya kepada Kristus. Apa yang terjadi saudara? Seketika itu juga kesembuhan terjadi. Ketika laki-laki yang di kolam Bethesda setiap hari selama 38 tahun menantikan mukjizat di dalam hidupnya. Lalu dia berkata, tidak ada yang membantu aku menurunkannya. Lihat saudara, banyak anak Tuhan kalau sudah mulai terjadi masalah di dalam hidupnya dan lama dia menantikan mukjizat, dia mulai nyalahkan orang lain. Tidak ada yang nolongin saya. Tidak ada yang mau membantu saya. Kalau airnya bergejolak, tidak ada yang menolong saya. Lihat saudara, banyak anak-anak, itu tujuannya iblis saudara. Kita itu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, kesusahan. Awalnya mungkin kita seperti Ayub berkata, nggak apa-apa, Tuhan yang memberikan yang baik, Tuhan juga memberikan yang buruk. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan izinkan semua sakit supaya kita makin taat sama Tuhan. Perhatikan, Ayub 3, belum lama dia berkata saudara, karena sakit yang luar biasa, dia sudah mulai mengutuki hari lahirnya. Benar nggak? Karena masalah yang menimpa hidupnya. Tujuan iblis adalah bukan membuat saudara langsung meninggalkan Tuhan, bukan saudara. Kita tuh jatuh ke dalam berbagai-bagai macam masalah, lalu mulai nyalahin Tuhan.
mulai nyalahin orang di sekitar kita, mulai nyalahin orang, gak ada yang bantu saya sih, gak ada yang ini sih. Hei, berhenti fokus kepada manusia, berhenti fokus kepada masalahmu, berhenti fokus mencari pertolongan di tempat lain. Ketika itu Tuhan datang dan berkata, maukah engkau sembuh? Masih ngeyel sih. Pria ini masih ngeyel, tapi gak ada yang tolong aku, mau gak kamu sembuh? Ulurkanlah tanganmu, jalanlah, angkatlah tilammu. Tuhan ngomong, sejenak dia diam mungkin ya. Lalu dia bilang begini, hah? Aku mau. Tuhan bilang begini, angkatlah tilammu. Yang angkat tilam dia, saudara. Tuhan gak bilang gini, sini tak lipatin tilamnya. Sini aku bantu semuanya. Kamu, saya tolong berdiri. Enggak, saudara. Tuhan bilang begini, kalau kamu percaya, angkatlah tilammu. Minggu lalu kita belajar bahwa ketaatan itu adalah respon karena percaya. Benar? Karena dia percaya dia telah sembuh, makanya dia angkat tilamnya. Benar gak saudara? Karena 10 orang kusta itu percaya bahwa dia telah sembuh, makanya mereka pergi ke imam menunjukkan diri mereka. Mereka pergi ke imam dan berkata, supaya mereka diverifikasi, supaya mereka dinyatakan bahwa mereka telah sembuh. Mereka jalan ketika mereka sedang dalam perjalanan. Mereka sembuh. Ketaatan adalah buah karena kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Saudara jangan salah fokus. Galatia 3 ayat 5 dikatakan begini. Saya tutup dengan ayat ini, dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu? Dan melakukan mukjizat di antara kamu, highlight kata-kata itu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada apa? Pemberitaan Injil. Masih ingat tadi? Dikatakan kekuatan Injil ada di mana? Kekuatan Allah ada di mana? Pemberitaan Injil akan kematian Kristus. Jadi saudara menerima mukjizat karena apa? Karena kamu baik? Bukan. Karena kamu hukum Taurat? Bukan. Karena apa? Karena pemberitaan Injil yang kita dengar terus menerus. Jangan anggap sepele pemberitaan Injil yang saudara dengar. Kamu diberkati saat ini karena Injil yang kau dengarkan. Kamu sembuh karena Injil yang kau dengarkan. Itu sebabnya saya selalu encourage. Kalau kamu sakit, dengarkan khotbah saya. Tapi Pastor, kenapa saya nggak dengarkan khotbah yang lain? Karena saya tahu apa yang saya kasih tahu sama kamu, bahwa itu adalah tentang kematian Kristus di kayu salib. Saya tahu apa yang saya khotbahkan. Saya tahu apa yang terbaik buat kamu. Dan it works. Banyak orang mengalami mukjizat bukan karena khotbah saya, tetapi karena pemberitaan Injil yang disampaikan. Pemberitaan kematian Kristus di kayu salib. Di hari yang ke-7, apa yang terjadi saudara? Ketika trompet shofar itu dibunyikan, sangkakala itu dibunyikan, mereka semuanya sudah confirm bahwa mereka sudah menang. Lalu mereka berteriak. Mereka berteriak. Mereka mengekspresikan kemenangan mereka. And then Jericho falls. Jericho hancur. Mukjizat terjadi. Ratap saudara. Itulah yang terjadi ketika saudara harusnya menanti mukjizat, menanti penggenapan dari janji Tuhan. Fokusmu adalah kepada pemberitaan Injil. Fokusmu adalah kepada suara sangkakala. Fokusmu adalah kepada karya Kristus di kayu salib. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Mari bangkit berdiri. Saudaraku, kelahiran Kristus selalu menceritakan tentang kematiannya. Kristus datang ke dunia ini bukan dirayakan, bukan hanya untuk dirayakan kelahirannya. Tapi tahukah saudara bahwa hal terbesar yang terjadi di Alkitab, kemenangan orang Kristen adanya di kayu salib. Dapatkah saudara merasakan apa yang dirasakan oleh Maria, bahwa dia mengandung seorang bayi yang akan dipersembahkan menjadi pendamaian bagi seluruh dosa manusia. Ya, kita mungkin sedang merayakan kelahiran Yesus.
Tapi Maria pada saat itu mungkin sedang bersedih. Mungkin dia ada sukacita, tapi dia tahu bahwa bayi yang dia kandung akan mati. Saudaraku, tahukah kamu kelahiran Kristus selalu menceritakan tentang kematiannya? Dan kemenangan kita adanya di kematian Kristus. Janji Tuhan ada di salib Kristus. Kesembuhanmu ada di salib Kristus. Berkatmu ada di salib Kristus. Jangan salah fokus, saudara. Mari angkat kedua tanganmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang peduli kepada engkau, kata Tuhan. Bagaimana caranya menyerahkannya? Mengganti fokusmu dari masalah kepada pemberitaan akan kematian Kristus. Harusnya itulah yang kita fokuskan setiap hari. Mendengar pemberitaan Kristus. Kematian Kristus di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini komitmen kami, Tuhan. Kematian Kristus itu adalah kesukaan bagi setiap kami. Pemberitaan kematian Kristus adalah kesukaan. Karena disitulah kemenangan kami. Aku berdoa supaya setiap kami dapat memiliki komitmen hati yang baru. Mengarahkan fokus kami kepada karya Kristus di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap saudara-saudara yang sakit, dengarkan saya, kesembuhanmu ada di dalam Kristus. Yang telah melakukannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, kau telah dinyatakan sembuh. Segala sakit penyakit aku hardik dalam tubuhmu, keluar dari tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bagian yang sedang dipegang, yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus aku hardik keluar dari tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kepada setiap saudaraku yang saat ini berharap untuk pemulihan bisnisnya, pekerjaannya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia memberkati engkau ketika dia mati miskin di kayu salib, telanjang, supaya kau dan saya menerima pemulihan yang sempurna dalam bisnismu, dalam pekerjaan. Bagi setiap rekan-rekan, saudara yang studi di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus yang adalah hikmat bagi engkau, tinggal di dalam engkau. Kau layak untuk memiliki hikmat yang sama seperti Daniel, seperti Yusuf. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau cakap menyelesaikan berbagai macam masalah di dalam studimu, di kampusmu, di sekolahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah janji Tuhan ini. Terimalah kemenanganmu. Terima kasih Bapa. Kita tetap berdiri, kita akan melakukan perjamuan kudus. Harapkan sesuatu yang besar, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, apa yang kita lakukan? Kita sedang mengingat kematian Kristus. Kematian Kristus adalah pemberitaan akan kematian Kristus. Adalah kekuatan Allah. Ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya, dia berkata, waktuku sudah selesai, kawanan domba ini akan disembeli, dan kawanan domba ini akan tercerai-berai, dan domba ini akan disembeli. Dia mengambil roti dan memecahkannya, lalu dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Saudaraku, ketika tubuh Tuhan Yesus dipecahkan, dipukul, meninggalkan bilur-bilur, dan oleh bilur-bilur itu, saudara dan saya menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib telanjang. Dia yang kaya rela menjadi miskin, rela telanjang, supaya kita yang miskin jadi kaya. Ketika kau memakan roti yang ada di tangan kanan, kau sedang menerima kesembuhan bagi tubuhmu, kau sedang menerima berkat ilahi atas pekerjaan. Mari sama-sama kita memakan roti di tangan kanan kita.
Lalu Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah berisi darah Kristus yang telah tercurah bagi saudara dan saya. Darah Kristus yang sudah menebus kita, membayar lunas semua dosa masa lalu kita. Dosa saat ini dan dosa yang akan datang. Sehingga engkau telah kudus di hadapan Tuhan. Satu kali untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita meminum anggur di tangan kanan kita dan menerima karya penebusan Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Kami terima janji kesembuhan. Kami terima janji pemulihan. Kami terima janji berkat. Kami terima karya penebusan Kristus. Kami adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa kau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya setiap hari. Diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu, diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di dalam bisnis, pekerjaanmu, di dalam studimu. Kita akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi berkat dan bukan yang meminta-minta. Sehingga oleh perbuatan baikmu, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap yang percaya berkata, amin. 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 Saudaraku, ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati semuanya kita, dimanapun saudara berada, bersama dengan keluarga saudara. Coba katakan ke kanan kirimu, Tuhan memberkati engkau. Dengarkan pemberitaan kematian Kristus di kayu salib setiap hari, setiap saat. Renungkan itu. Maka kita akan menerima janji. Kita akan menerima kemenangan demi kemenangan. Saya mau mengucap syukur atas kerja keras yang dilakukan oleh rekan-rekan kita semuanya. Videografi, semua tim produksi, kamera, I.O., semua yang terlibat. Saya mengucap syukur memiliki rekan-rekan yang sangat berdedikasi memberikan hidupnya, waktunya untuk pemberitaan Injil kasih karunia ini. Tuhan memberkati semuanya kita dimanapun kita berada. Sampai bertemu kembali dan selamat merayakan Hari Natal bagi kita semuanya. Bless you all.